Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Fleta Gifari dan juga Syarifah Raihana. Syarifah makin lama makin cantik deh. Tiap episode saya perhatiin. Masya Allah. Nah pemirsa, setuju kan ya sama saya ya? Kalau Syarifah makin cantik nih tiap episode. Nah maka dari itu kita mau bagi-bagi ilmu nih, biar kita juga cantik luar dalam ya Syarifah ya. Amin. Insya Allah. Nah, episode kali ini kita akan membicarakan mengenai renungan surah Al-Insyirah. Masya Allah nih Syarifah. Tentang apa? Boleh dijelaskan tausiahnya ke pemirsa Oksigen di sini. Oke, terima kasih Kak Giva. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Oksigen di rumah yang dimuliakan Allah, renungan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini ditujukan, asbabun nuzulnya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Ayat pertama surah Al-Insyirah yaitu Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Makna lapang di dada ini ada dua. Yang pertama makna zahir. Makna zahir tuh dadanya lapang, artinya jantungnya sehat, peredaran di jantungnya, darah di jantungnya sehat, jantungnya nggak terasa sesak. Dan sebaliknya, dadanya menyempit, itu berarti ada masalah di jantungnya, ada penyakit, dadanya terasa sesak. Kemudian makna batinnya yaitu dada terasa sempit karena banyak masalah, dan dada terasa lapang karena seolah-olah tidak pernah ada masalah. Nah, kemudian ayat kedua, wa wada'na anka wizrak, dan telah kami angkat bebanmu. Jadi teman-teman sekalian, kita semua ini dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang gak ada ujiannya di dunia ini? Cuman anak kecil sama orang gila, orang gak waras. Masya Allah, jadi semuanya dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang ngerasa hidupnya nggak ada ujian, yaitu orang-orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit, dia ridho. Kalau dengan sakit itu, jadi diangkat dosa-dosanya sama Allah. Maka jangan jadikan hidup ini sebagai beban. Serahin aja semuanya sama Allah. Kemudian ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu. Semua masalah-masalah hidup kita, urusan-urusan kita yang bikin kepala kita jadi pusing, sampai-sampai pundak kita jadi terasa berat. Dan setelah kita menghadapi ujian-ujian itu dengan lapang dada, Allah akan meninggikan derajat kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan tinggikan namamu. Makanya Masya Allah, Allah jadikan kita orang yang mulia di sisi Allah kalau kita bisa menghadapi semua masalah-masalah itu dengan lapang dada. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian ayat selanjutnya yaitu fa inna ma'al usri yusran. Nah, kata Allah, maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi lagi sekali lagi, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Makanya kalau kita ngerasa hidup kita ini susah, kita ngerasa banyak masalah, ingat ayat ini bahwa setelah kesulitan yang Allah kasih ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza faragta fansab. Maka setelah kamu selesai dari suatu urusan, teruslah bekerja keras untuk urusan lain. Makanya kita jangan berhenti untuk berusaha, jangan berhenti untuk bekerja keras. Kapan kita berhenti usaha? Ketika malaikat maut menjemput kita. Setelah itu udah habis deh waktu kita buat usaha untuk beribadah, untuk bekerja. Dan kalau kita udah berusaha, kita akan pulang kepada Allah dengan tenang karena urusan-urusan kita udah selesai. Dan kemudian wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Setelah kita kembalikan semua urusan-urusan kita sama Allah, kita berusaha atas semua urusan-urusan kita, dan setelah itu serahin deh semuanya urusan kita sama Allah. Harapan-harapan kita, doa-doa kita serahin semuanya sama Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya pemirsa Oksigen, renungan dari surah Al-Insyirah. Tapi pasti masih banyak pertanyaannya yang ingin dilontarkan oleh pemirsa Oksigen di rumah nih Syarifah. Jangan kemana-mana, kita akan jawab pertanyaannya setelah jeda berikut.
Alhamdulillah pemirsa Oksigen, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Afalat Gifari dan juga Syarifah Raihana di sini. Nah, pemirsa sudah melontarkan banyak banget nih pertanyaan ke Syarifah mengenai renungan surah Al-Insyirah. Yang pertama yaitu adalah bagaimana sikap terbaik kita dalam menghadapi masalah yang berat menurut surah Al-Insyirah tersebut. Jadi sikapnya itu tenang setenang malam. Kalau kita ada Masya masalah, tenang. Nggak perlu kita ceritain masalah kita ke orang lain. Kalau menurut kita orang itu nggak bisa bantuin kita. Iya. Orang itu nggak bisa ngasih solusi ke kita. Kalau ada masalah nggak perlu di-update ke sosial media. Apalagi di sosial media itu bukan cuma 1-2 orang yang melihat. Ratusan bahkan ribuan orang bisa ngelihat, bisa tahu urusan kita. Cukup kalau kita punya masalah, cukup antara kita sama Allah. Kita ceritain aja semua masalah-masalah kita sama Allah. Karena cuma Allah yang bisa bantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi cukuplah Allah bagiku lah ya. Nah, kembali ke situ ya. Betul. Selanjutnya nih, pemirsa, apakah amalan yang perlu dilakukan ketika kita sedang berusaha menemukan jawaban atas masalah kita? Begitu Syarifah pertanyaannya. Amalan yang dilakukan tuh banyak sebenarnya ya, tapi kalau mau tips dari saya, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah, kemudian juga doa, minta sama Allah. Itulah doa tuh kuncinya. Kita minta semua buat dimudahin urusan kita, buat ketika kita menghadapi masalah, ya Allah dikasih kesabaran, dikasih kekuatan dalam menghadapi masalah itu. Kemudian juga kita ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah. Kayak misalnya kita sholat istikharah ketika kita dikasih pilihan yang susah buat kita tentuin. Kita sholat hajat ketika lagi banyak urusan kita, lagi banyak hajat kita. Kemudian juga sholat istikharah, udah tadi sholat tahajud. Sholat tahajud juga itu penting buat setiap hari sih, nggak harus ada masalah juga gitu ya. Kita sholat tahajud di sepertiga malam kita, sholat sunnah, duha, dan lain-lainnya. Dan juga kalau misalnya kita lagi seret rezekinya, sedekah. Insya Allah dengan kita sedekah itu rezeki kita semakin bertambah. Luar biasa bertambah. Dan juga berpuasa, puasa sunnah gitu kan. Alhamdulillah hari ini kita lagi puasa Ramadan. Di luar Ramadan kita puasa sunnah. Karena dengan kita puasa itu jadi menahan hawa nafsu kita. Bukan cuma nahan lapar sama aus doang, tapi juga nahan hawa nafsu kita supaya kita nggak emosi sama orang, supaya kita tenang, adem dalam menghadapi masalah itu, supaya untuk menahan hati kita biar nggak hasut sama orang. Wallahu a'lam. Jadi menahan diri kita untuk terbuai hal-hal duniawi gitu, seperti itu Syarifah. Nah, selanjutnya lagi nih ada pertanyaan dari pemirsa Oksigen. Apa yang harus kita lakukan untuk menahan diri nih Syarifah agar tetap bersabar saat menghadapi masalah dalam hidup? Supaya kita tetap sabar, kita ingat sama Allah, kita yakin sama Allah. Ingat kalau sabarnya kita itu ada nilainya di mata Allah. Ingat bahwa sabarnya kita itu pahalanya besar. Masya Allah. Ingat kalau sabarnya kita itu bisa menjadi solusi dari semua permasalahan kita. Kuncinya ingat kepada Allah dan sabar. Dan juga dalam kita menghadapi masalah itu, kita tetap jaga emosi kita supaya nggak meluap-meluap gitu. Kalau kita lagi berdiri, kita duduk posisinya. Kalau kita dalam keadaan emosi. Dan kita tinggalin dulu tuh hal-hal yang bikin kita emosi. Sebentar supaya kita jadi lebih tenang. Napas dulu ya. Dan pada hakikatnya kalau Allah ngasih masalah ke kita, Allah kasih ujian ke kita, itu sebenarnya Allah mau kita jadi lebih dekat sama Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi memang kita menghadapinya itu dengan lapang dada supaya kita jadi lebih dekat sama Allah. Masya Allah. Jadi memang setiap masalah itu harusnya mendekatkan kita dari kepada Allah gitu ya, Masya Allah. Selanjutnya, perilaku yang harus kita hindari nih, Syarifah. Saat mendapati cobaan dalam hidup, itu apa aja sih agar tidak menghambat datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perilaku yang harus dihindari yaitu jangan semakin jauhkan diri kita dari Allah. Jangan semakin menjauh dari Allah. Ketika kita lagi banyak masalah, justru seharusnya kita semakin deketin diri sama Allah. Jangan melakukan maksiat. Tinggalin apa-apa yang bikin Allah marah. Tinggalin apa-apa yang Allah larang supaya kita jadi lebih gampang dalam menghadapi masalah itu. Supaya kita jadi lebih dekat sama Allah. Nah, kalau misalnya terakhir nih Syarifah, kalau semisal
kita kan sudah membahas bahwa surah Al-Insyirah tadi di tausiah pertama akan datang pertolongan ketika kita mendapatkan masalah bersamaan lah istilahnya ya Syarifah ya. Betul kan ya? Betul. Nah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Nah, kalau misalnya kita sebagai pribadi nih, kita tahu kita punya masalah tapi kita tidak bisa melihat jalan keluarnya, apa yang harus kita lakukan gitu Syarifah? Kalau kita ngerasa udah buntu banget gitulah ibaratnya buat nih masalah, serahin sama Allah. Berarti itu tandanya cuman Allah yang bisa bantu kita. Misalnya kayak masalah-masalah kecil mungkin orang lain tuh bisa bantu Masih kita. bisa bantu. Tapi kalau kira-kira nih masalah udah buntu banget nih, nggak ada yang bisa bantuin, berarti itu tandanya Allah sendiri yang mau turun tangan. Masya Allah. Berarti Allah sendiri nih yang mau langsung bantuin kita dengan semua keajaiban-keajaiban yang Allah kasih ke kita. Saya. Iya, jadinya doa, minta sama Allah. Setiap malam kita minta sama Allah, nangis kalau perlu kita nangis, minta sama Allah, berdoa. Masya Allah. Jadi seperti itu ya pemirsa Oksigen, bisa diperhatikan bahwa renungan surah Al-Insyirah. Jadi walaupun kita dalam masalah yang besar atau kecil, semua itu ada jawabannya pasti. Ketika kita ingat, balik lagi, kaidah dari surah Al-Insyirah ini bersamaan datangnya dengan masalah. Jadi jawabannya langsung ada saat itu ya dari Allah ya Syarifah. Setelah ada masalah pasti Allah kasih jalannya. Allah kasih kemudahan. Iya, jadi kita harus mendekatkan diri terus sama Allah ya. Oke, seperti itu pemirsa Oksigen, jawaban dari renungan surah Al-Insyirah ini yang sudah dijawab oleh Syarifah Raihana. Dan karena sudah mendekati waktu berbuka puasa seperti biasa, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa dijawab di episode selanjutnya. Saya Afalita Gifari dan juga Syarifah Raihana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.